Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Morning Zone dan ini edisi awal pekan. Kita fresh, kita seger lagi sekarang untuk beraktivitas dan sambil menemani aktivitas Anda, saya Andri Susanto hadir bersama redaktur pelaksana dari Oke Zone, Mr. Ramdhani Bur. Sehat, Bur? Alhamdulillah sehat, Mas Andri. Ini siap untuk dinaturalisasi, tapi nanti kita akan bahas tuh ya tentang ini ya, tentang pemain-pemain timnas terutama ya. Siap, nah kemarin akhir pekan kemarin ada banyak berita yang seru-seru ya. Salah satunya terkait soal perkembangan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di acara DWP ya. Betul. Jakarta Warehouse Project. Betul. Iya, makanya kalau dari sidang etik sih yang udah dilakukan ya oleh Komite Etik Kepolisian itu sudah ada 32 polisi ya. 32 polisi yang menjalani sidang etik dan rata-rata itu ada yang diberhentikan secara tidak hormat dan juga ada yang didemosi atau penurunan jabatan. Makanya sih sangat disayangkan nih kejadian kasus pemerasan ini bisa terjadi ya. Maksudnya kan ketika ada banyak warga negara asing yang mau datang ke Indonesia tuh ya seharusnya bisa kita jamu ya. kan. Harusnya ini menjadi suatu ajang untuk promosi, pengembangan pariwisata, segala macam ya. Kan biar bagaimanapun juga kan WNA itu atau warga negara asing atau tamu turis itu kan bisa sebagai sumber devisa negara kan gitu kan. Betul. Nah makanya sangat disayangkan apa yang sudah dilakukan oleh oknum kepolisian ini. Tapi ini kasus lumayan lama ya, dari kan DWP itu sendiri tanggal 13 kalau nggak salah sampai tanggal 15 ya, Desember di Kemayoran ya. Yang di Kemayoran, G-Expo ya? Betul. Datang Om kemarin ke sana? Alhamdulillah sih enggak. Mahal tiketnya. Mahal tiketnya ya? Kalau tiketnya murah? Tiketnya murah mungkin nonton. Iya. Mungkin Om Bur nih senangnya nonton ini ya, dengerin horek ya? Kalau DWP kan terlalu jep. Kalau horek nggak cuma jep doang. Semua geter, kaca geter, kusen geter gitu kan. Efeknya lebih berasa jadinya. Termasuk juga ini ya direktur narkoba ya dari Polda Metro ya, Kombes Donald ya. Iya, Kombes Donald juga terbukti ya membiarkan bawahannya melakukan pemerasan kepada penonton itu kan, karena kan ya itu bisa terjadi karena saat itu kan oknum kepolisian itu dia kayak menangkap cara acak lah ya maksudnya, dan akhirnya setelah ditangkap dan mereka diancam bakal dikurung lah ya kalau misalnya tidak memberikan sejumlah uang gitu. Dan sempat ini ya di tes urin, tes kesadaran gitu ya. Dan memang kalau di acara-acara kayak gitu ya mau nggak mau ya kita juga paham lah ya, pasti ada tuh ya peredaran narkoba dan segala macamnya gitu. Dan termasuk juga miras memang. Tetapi ya memang acara kayak gitu maksudnya. Ya ini juga jadi hal yang ya bisa didiskusikan lebih lanjut sih ke depannya gitu ya. Apakah di acara-acara semacam itu gitu kan pengamanannya, keamanannya terkait penggunaan narkoba itu memang harus benar-benar diperketat gitu. Tetapi dengan cara yang tepat ya nggak? Tidak dengan cara model ya pemerasan yang kayak gitu gitu kan. Iya, dikasih sejumlah uang ya kan dengan modus menahan paspor itu kan salah ya. Salah. Makanya sangat disayangkan sih emang ya. Karena kan ini kan sebenarnya acara ini udah bertahun-tahun ya. Iya, berkali-kali digelar nih. Bahkan dan nggak cuma di Jakarta, sempat di Bali juga kan. Iya. Makanya ini baru pertama kali terungkap ya, karena kan ya kasusnya viral juga. Makanya jangan harapan sih di edisi-edisi selanjutnya nih nggak ada kejadian buruk seperti inilah ya. Supaya acara bisa berlangsung aman dan juga ya harapannya penonton juga bisa kooperatif juga sih, jangan sampai ya mengonsumsi barang yang seperti ya obat-obatan terlarang atau miras kan. Ya harapan juga panitia juga bisa lebih preventif lebih ketat dalam terutama saat screening. Ini ya soal narkoba ya sebenarnya yang lebih harus benar-benar diperketat ya. Di pintu masuk ya, pemeriksaannya dan segala macamnya gitu. Jangan tiba-tiba jadi jebakan Batman gitu dalam tanda kutip. Ya kan, jadi pas sudah sampai lokasi baru ada tes urin, pemeriksaan itu kan ya bikin heboh, malah jadi nanti penonton yang lain yang bisa jadi yang clean gitu jadi terganggu kan. Ya maksudnya pengen was-was juga lah. Was-was, bener. Udah pernah tes urin tapi Pak? Tes urin pernah pas pengen masuk kuliah dulu kayak.
Nah, Mas Dwi ini tes urin terus nih. Oh rutin ya? Dia emang periksa, Pak. Oh, periksa. Periksa dokter. Tes gula ya? Aduh. Katanya kalau prostat jarang keluar ya? Nah, ya, Bener. hati-hati tuh. Nggak makanya. teratur ya? Kelainan ginjal juga berbahaya itu. Makanya jadi harus hati-hati tuh. Jangan sampai dicek terus ya. Jangan sampai harus. tiba-tiba gagal ginjal gitu kan. Benar, Stadium berapa tuh bahaya. Iyalah. Gitu. Nah, selanjutnya nih, selain soal itu ya, nanti kan mungkin akan ada sidang kode etik, terus kemudian dikembalikan, dan mungkin nanti ada persidangan selanjutnya setelah kode etik ya? Pasti ada. Persidangan umum ya? Persidangan umum. Iya. Karena kan buat apa ya, buat memastikan kalau proses hukum ini berjalan sesuai dengan ininya, koridornya ya, sesuai prosedurnya ya, iya, betul. Karena mereka anggota kepolisian ya, jadi harus melalui sidang kode etik, baru kemudian nanti sidang pengadilan. Oke, Om Bur, ini kita ngomongin yang lain lagi nih, gitu ya kan, yang sesuai dengan bidangnya nih, ya kan. Kalau kita datengin Om Bur, ini kita nggak afdol nih kalau kita nggak bahas tentang bola nih, terutama timnas nih lagi rame nih. Timnas, lagi gak ada rame habisnya banget, dia. Iya kan, meskipun pertandingannya masih lama. Meskipun jadwalnya juga masih jauh gitu ya, tetapi wah hebohnya tuh sejak kemarin ya, pergantian pelatih, terus kemudian penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih, itu udah menyita perhatian masyarakat Indonesia ya. Termasuk ada 2 orang asisten pelatih ya kan, termasuk pelatih fisik ya. Pelatih fisik udah terakhir. Jadi ya sangat menarik ya dengan ditunjuknya Kluivert kan. Setelah ada sekitar 5 hari lah di Jakarta kan, akhirnya dia mutusin pulang ke Belanda sama asistennya juga. Rencananya baru di awal Februari dia bakal balik ke Indonesia ya. Jadi target pertama Kluivert tuh setelah pulang ke Indonesia itu buat mantau pemain-pemain yang main di Liga 1 nih. Oh gitu. Jadi ada salah satu laga yang udah pasti bakal disaksiin Kluivert itu match antara Dewa United lawan Persija. Tanggal 8 Februari kalau nggak salah. Big match lah itu, karena kan ya Persija sekarang juga peringkat 3 kan, sekarang Dewa juga masuk top 10 lah. Kenapa laga ini yang dipilih untuk disaksiin? Karena ada banyak pemain timnas nih dari dua klub ini. Di Dewa tuh ada 2 pemain, ada Ricky Kambuaya dan Egy. Terus juga di Persija ada 3, ada Rizky Ridho, ada Witan dan Muhammad Ferrari. Tapi gak nutup kemungkinan juga ujung-ujungnya makin banyak lagi pemain timnas yang bisa dipanggil dari 2 klub ini kan. Kan maksudnya dari pemantauan Kluivert nanti kan bisa jadi misal strikernya gelandangnya Persija yang lain, misal Sahrian Abimanyu kalau dinilai bagus bisa jadi dibawa untuk lawan Australia dan Bahrain di bulan Maret gitu. Atau pemain Dewa United juga seperti winger kanan itu ada winger kanannya salah satu top assist juga di Liga 1 lah, bisa jadi juga jadi aduh saya lupa pokoknya. Pokoknya mantan pemain timnas U23 deh. Itu juga jadi sorotan juga, bisa juga dipanggil buat match nanti di bulan Maret gitu. Jadi pokoknya kan di saat perkenalan sebagai pelatih timnas itu tanggal 12 Januari itu Kluivert bilang kalau pemain lokal tuh nggak bakal dilupain. Maksudnya pemain lokal tuh maksudnya pemain yang main di Liga 1 ya. Nah, dia bilang tuh pemain lokal itu sebagai jantungnya timnas Indonesia. Jadi makanya tinggal kita lihat nih ada berapa pemain sih kira-kira bakal dibawa Kluivert. Kalau dari pemanggilan sebelumnya tuh maksudnya di era Sintayong ya. Dari 27 pemainnya dipanggil Sintayong tuh sekitar 11 pemain diantara itu pemain Liga 1 gitu. Mungkin tinggal kita lihat ada berapa pemain. Tapi memang banyak ini juga ya, banyak perubahan ya yang terjadi di tim ya, terutama ya terkait soal pemain nih, rotasi pemain ya. Banyak pemain yang tadinya tidak dipanggil atau tidak masuk incaran dari STY pada zaman Patrick ini kayaknya bakal bisa masuk. Bisa. Mark Locke gimana? Mark Locke lagi rame ya sekarang kan potensi Mark Locke dipanggil juga cukup besar sih ya, karena kan biar bagaimanapun dia juga bisa bawa Persib nih untuk sementara mimpin klasemen Liga 1. Jadi itu kan menunjukin kalau dia punya kualitas buat ngisi salah satu posisi di timnas Indonesia, walaupun enggak untuk jadi starter. Mungkin dia bisa jadi backupnya Tom Haye atau Jerry Riedewald yang sekarang dalam proses naturalisasi gitu. Jadi sosok Mark Locke nih mungkin dibutuhkan untuk proses adaptasi ya antara
tim kepelatihan Kluivert dengan pemain timnas Indonesia. Iya, Karena dia rame loh kemarin loh, ya kan di media sosial ya. Membahas tentang apa gaya kepelatihan Sintayong, terus kemudian menyambut baik kedatangannya Patrick ya. Kan yang bikin rame kan, yang bikin rame kan karena wawancara Mark Klok sama media Belanda ya, salah satu media Belanda. Bener. Dia bilang tuh Sintayong diktator gitu kan. Iya, itu yang bikin kalau rame. kalau lu maksudnya kasarnya kalau kalian ribut sama Sintayong siap-siap aja dicoret gitu kan. Iya. Terus dibikinlah berita sama media-media kita. Tapi akhirnya Mark Klok bikin klarifikasi kalau ada beberapa kalimat dia tuh yang salah penerjemahan. Dan di saat bersamaan tuh asistennya Sintayong tuh si Kim Jong Jin langsung ngechat Mark Klok tuh ketika berita tersebar. Dia bilang si Kim Jong Jin bilang ke Mark Klok kalau Anda tuh satu-satunya pemain timnas yang berbohong. Nah, berbohong soal yang gitu. diktator itu. Akhirnya makanya Mark Klok bikin klarifikasi lah. Makanya rame lah. Gitu ceritanya. Makanya akhirnya rame sekarang beberapa hari terakhir ini dan banyak yang malah ujung-ujungnya malah nggak respect sama Mark Klok. Jadi kesannya tuh Mark Klok kayak pengen cari muka ke Kluivert gitu kan. Iya, supaya dipanggil. Dia bilang tuh saya bisa dipanggil timnas karena saya bisa menjembatani antara pemain lokal dan pemain diaspora dan juga pemain jadi jembatan antara dia dan pelatih gitu. Makanya tapi di saat bersamaan komen-komen Mark Klok ini yang dianggap nggak pas lah sama netizen. Iya, tapi juga nggak juga relate ya karena dia sendiri main di Liga 1 di Indonesia. Nah, kemarin itu sempat rame ya. Tim Indonesia ya, maksudnya timnas Indonesia yang bermain di Belanda itu kumpul bareng tuh. Betul. Dan kayaknya ada janjian juga tuh sama Coach Patrick tuh buat diskusi dan ngobrol di Belanda gitu. Kalau itu sih untuk sesi photoshoot ya Mas. Photoshoot untuk jersey timnas yang dirilis tanggal 23 Januari. Jadi kan aparel pendukung timnas itu baru kan ya? Baru. Kemarin kan logonya baru tuh. Kita kemarin sempat ada kritik kan, akhirnya diperbarui oleh aparel tersebut. Dan akhirnya ngambil photoshoot di salah satu stadion di Belanda. Nah, kabar itu stadion itu jadi salah satu tempat keramat ya, atau sempat menggelar pertandingan antara timnas Hindia Belanda atau bisa dibilang timnas Indonesia lah, yang main di Piala Dunia tahun 1938 dengan timnas Belanda. Jadi setelah timnas Hindia Belanda main di Piala Dunia 38 setelah itu langsung terbang ke Belanda untuk mengadakan uji coba. Uji coba di Belanda yang mana saat itu Belanda menang 9-2. Nah, makanya stadion itu pula yang dijadikan tempat photoshoot untuk jersey timnas terbaru. Model ini ya, simbolik ya, bahwa nantinya timnas yang tahun ini nih bisa nih kita tembus Piala Dunia. Karena kan ya udah berapa tahun, hampir 100 tahun. 90. Tapi berarti artinya memang hubungan para pemain diaspora ya yang bermain di Belanda ini memang cukup dekat ya, satu sama lainnya ya. Sangat dekat ya. Jadi ya memang kan tadi kalau dikaitkan bahwa salah satu pemain tadi yang disebut itu ya bisa menyatukan semuanya juga belum tentu ya. Belum tentu. Sebenarnya mereka lebih kompak di Belanda juga yang sebenarnya sering bakal ketemu dengan Coach Patrick ya. Coach Patrick. Tapi uniknya nih dalam beberapa hari terakhir malah Coach Patrick malah nggak kelihatan kalau dia ada di Belanda kan. Di mana dia? Kan yang jelas yang terlihat di Belanda tuh ada Denny Lanzat kan, dia jelas-jelas nonton si Aliano Renders kan, PC Zwolle lawan PSV, terus Alex Pastoor nonton Tom Haye Almere lawan Heracles, sedangkan Kluivert nggak ada maksudnya bukan nggak ada di Belanda, maksudnya nggak update sosmed lah gitu, nggak update keberadaannya. Makanya kita nanti malah bisa jadi dia malah terbang ke Inggris untuk mantau pemain-pemain keturunan yang ada di sana. Karena kan di Inggris itu ada banyak pemain keturunan yang punya prospek dongkrak prestasi timnas gitu. Kayak ada Jan Madsen pemain Aston Villa, terus ada Pascal Struijk yang main di Leeds United, ada Jason Selt main di Sunderland, terus juga ada Milan Manhoef main di Stoke City. Itu kalau nama-nama itu bisa dibawa ke timnas, saya sih ya optimis ya timnas bisa masuk Piala Dunia gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, kita juga penasaran sih sebenarnya gitu ya. Kemarin juga sempat rame tentang naturalisasi itu. Kan ada dua ya, Ole Romeni sama Giro ya kan. Nah,
Ini kemungkinan yang paling deket nih. Nah, tapi kita butuh nih nanti ada kisi-kisi mungkin dari Om Bur gitu ya tentang pemain lain yang ada yang kira-kira bisa dinaturalisasi gitu ya. Tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Ya, kembali lagi di Morning Zone dan bersama masih dengan Om Bur. Ya, kita tadi bahas banyak ya tentang pemain-pemain timnas, terus kemudian kiprah Coach Patrick gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan netizen seluruh Indonesia sebenarnya gitu ya, yang saya perhatiin orang-orang ya kalau mau buka medsos, mau buka YouTube gitu kan, pasti yang mereka cari siapa sih pemain yang bakal dinaturalisasi selanjutnya. Betul. Gitu. Ada ini nggak sih bocoran? Ya kalau yang lagi rame kan emang katanya di bulan Maret itu kemungkinan ada 3 pemain kan yang bakal menjalani proses naturalisasi. Maksudnya prosesnya ini udah berjalan kan. Jadi di Maret nanti bakal main gitu. Harapannya. Jadi kalau yang sejauh ini kan juga Menpora juga udah ngomong kalau ada 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Ini untuk timnas senior ya, bukan U20 ya. Jadi kan udah pasti oleh Romeni. Kabarnya udah dikonfirmasi juga sama Menteri Hukum kalau berkasnya sudah masuk di DPR. Terus Jerry Riedewald, anggota Exco PSSI lah, Bang Arya tuh bilang kalau dokumennya sedang dikumpulkan. Jadi kalau dokumen udah lengkap tuh Februari udah bisa diproses tuh. Jadi kan bisa main tuh berdua ya. Nah, harusnya udah bisa main di bulan Maret. Iya, lawan Australia dan lawan Bahrain. Terus kan yang jadi pertanyaan terus satu nama lagi siapa nih gitu ya. Kan sempet rame itu minggu lalu kan. Iya kan sempat rame itu Mitchell Baker tuh pemain Lille kan. Mitchell Baker kan karena pas di sesi doorstop minggu lalu tuh Menpora ngomong pas wartawan bilang Mitchell Baker Pak, terus kata dia iya, nah itu bener tuh Mitchell Baker tuh katanya bakal dinaturalisasi. Tapi the best banget sih kalau bisa dapet dia ya. Kalau dapet dia sih bagus kan, dia pernah main di PSG, main di PSG, di Leverkusen, Atlanta juara Liga Eropa. Awal di Ajax ya? Awal di Ajax U21 di Young Ajax lah, belum sempat main di senior, jadi keburu dibeli oleh PSG gitu. PSG dengan harga yang mahal. Harga yang mahal, fantastis. Terus juga harga pasarnya naik banget tuh pas di Leverkusen. Cuma emang harga pasarnya turun semenjak pindah ke Lille. Tapi, nah bisa dapetin dia nih, ya istimewa banget ya karena dia bisa main di back tengah dan full back kiri. Nah, makanya uniknya di Lille sekarang beberapa match terakhir itu jadi winger kanan. Oh iya. Iya. Jadi makanya kalau dia bisa didapetin, dia bisa nambah amunisi timnas nih, yang mana kan winger kanan timnas kita masih kurang lah ya. Kan kayak Malik Rizaldi, Egy atau Witan ya secara level masih di bawah Mitchell Baker ini lah. Nah makanya cuma kendalanya Mitchell Baker ini setelah dicek oleh PSSI, tapi ini katanya belum detail banget sih, masih sekilas doang. Katanya darah Indonesia itu dari buyutnya. Sedangkan minimal tuh 2 kan ya? Nah, kalau minimal 2 ya? Maksimal tuh kalau pengen dinaturalisasi harus darahnya dari maksimal harus dari kakek atau nenek. Iya, maksimal 2 ya. Nah, kakek atau nenek. Jadi terakhir tuh kakek nenek ya. Buyut nggak masuk hitungan Buyut nggak masuk hitungan. Nah, itu maksudnya dalam Iya. Itu dalam. Iya, Mas Camar juga nih. Iya. Dia tadinya mau dinaturalisasi dia. Gak bisa naturalisasi Belanda kan. Cuman dari moyangnya dia ada turunan Belandanya, jadi jauh. Gak jadi dinaturalisasi. Iya. Benar. Tapi bisa Mas Camar dinaturalisasi kan udah lebih dari 5 tahun di Indonesia. Iya. Oh, benar. Enggak, dia mau dinaturalisasi Belanda. Oh, Belanda. Oh iya, benar. Gitu. Sedangkan nggak pernah tinggal di sana ya. Bandung. Dia mau dinaturalisasi timnas Belanda dulu. Cuma dia jauh jaraknya, jadi moyangnya. Gagal jadi. Moyangnya VOC memang. Aduh, jadi itulah pokoknya agak sulit untuk Mitchell Baker. Jadi makanya yang rame sih katanya satu nama lagi tuh Emil Laudero. Iya, Emil Laudero tuh katanya udah oke. Ayahnya aman ya? Itu sempat viral di tahun 2021 itu kan. Saat ayahnya bilang, ya ngapain main di timnas Indonesia, lolos Piala Asia aja enggak gitu ya. Itu saat itu. Tapi kan sekarang kenyataannya timnas berbeda. Piala Asia udah masuk fase gugur, sekarang Piala Dunia juga lagi OTW lah gitu. Jadi apalagi sekarang Emil kan main di Como yang mana itu kan pemiliknya orang Indonesia kan. Iya, salah satu perusahaan lah ya. Dan itu bisa jadi salah satu indikasi kenapa Emil bisa milih main di timnas. Sebenarnya kan banyak pro kontra juga nih. Banyak yang bilang ngapain ngambil Emil, kita udah ada Martin Pas gitu kan. Ya cuma kan
timnas kiper itu maksudnya posisi kiper nggak cuma satu orang. Kalau Betul. Martin pas tiba-tiba cedera, Iya. ya kita butuh. Ada nggak sih backup yang setara dengan backup pas setara, gitu ya? seperti dengan pas gitu kan. Iya. Kayak pas yang FIFA Match di Oktober tuh pas Martin pas cedera yang bareng FC Dallas kan. Kita ketar-ketir juga lah, iya. kita pengen lawan Deg-degan. Bahrain, lawan Cina, Betul. nggak ada Martin Pass. Tapi akhirnya Martin Pass kan pulih saat Tapi itu. ini juga ya menarik juga ya ini ya Emil Eudero ya. Maksudnya di media sosialnya dia udah beberapa kali loh. Nah, itu ya dia. Kan, ngasih Ngasih sinyal-sinyal kode ya, kalau dia tuh Iya. bakal dinaturalisasi ya. Benar. Kan terakhir kan di postingan FC Como-nya Instagram yang versi Indonesia. Dia ngomong bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, dia bilang sampai jumpa gitu. Iya, kan. sampai Kayak jumpa. kesannya tuh, ya bentar lagi gue bakal Iya, terus sana. dia gitu. ngomong makanan yang dia suka apa waktu Nah, itu kan iya, sempat benar-benar. ada kan. Iya, Iya. dalam wawancara Iya, itu iya. juga dalam video Ya itu. mungkin dia- karena jadi juga nggak dipanggil-panggil sama timnas yang lain ya. Nah, untuk main di timnas Itali hampir nggak ada peluangnya karena kan berat. Sekarang Iya. di Como dia pun juga statusnya bukan kiper utama, dia kiper kedua. Terus juga timnas Itali, pesaingnya banyak banget. Ada Donnarumma, di kiper Iyalah. PSG, ada kipernya Napoli, Alex Meret kan. Iya. Pokoknya Itali tuh kipernya emang nggak ada habisnya. Iya, kan. dari zaman Gianluigi Buffon Nah, ya. dari zaman Buffon kan, Buffon banyak kiper top yang di Iya, era Buffon. kiper top emang keren-keren. Apa? Iya, nggak ada yang main tuh. Gak ada yang selain main Buffon. gara-gara Buffon kan. ada banyak banget deh. Iya, ada iya, Luca Marchetti kan kiper Iya, iya, Lazio. Iya, benar. Kalah pokoknya Buffon nih kan. Marcelino gimana om kabarnya om? Nah, Wih, ini nih ada Marcelino. pertanyaan nih dari Mas Dwi nih. Marcelino Benar, benar. gimana kabarnya? Ya, jadi Dia menang kemarin kan ya bersama Oxford ya. lawan Banbury United. Jadi Iya, kan nyumbang 2 gol. Nyumbang 2 gol. Jadi pas press con-nya Kluivert tuh tanggal 12 Januari, Kluivert pernah bilang gini, gua tuh pengen nyari pemain yang punya match fitness. Match fitness itu dalam arti pemain yang rutin main di klubnya gitu. Iya. Sedangkan Marcelino jarang main ini di bahkan di klubnya di Oxford United tuh dia baru main sekali di tim senior ya. Iya. Nah, cuma untuk di U21 dia udah mulai rutin main nih. Jadi kan ketika dia nggak dapat kesempatan di tim utama, dia dimainin lah di tim U21. Nah, kemarin tuh dia main di babak perempat final Oxfordshire ya, lawan Banbury dan luar biasa dia langsung cetak 2 gol dan 1 assist. Jadi tuh bisa nunjukin kalau ya level Marcelino itu bukan di situ gitu. Iya. Ya level Marcelino tuh ya di tim senior walaupun nggak jadi pemain utama. Betul. Jadi emang Marcelino nih udah bikin gebrakan lah. Dia bisa dibilang jadi pemain ketiga timnas Indonesia yang bisa cetak gol di tanah Inggris gitu. Oh. Setelah Elkan Baget dan Iya. Justin Hapner. Si Elkan gimana kabarnya? Elkan, nah alhamdulillah dia udah mulai sembuh nih. Iya, Jadi kan setelah cedera sempat ya. cedera panjang dari September, dia udah comeback di minggu lalu bersama Blackpool, dia main 45 menit. Jadi logikanya sih kalau dia nggak cedera, bisa dipanggil Kluivert gitu. Ya ada potensi dia dipanggil Ada potensi karena kan Makin kalau banyak ya berarti ya makin banyak backnya. backnya. Jadi kalau misalnya amit-amit Messi Silgers belum pulih ya masih ada Elkan Baget lah gitu. Iya. Kevin Dix? Kevin Dix, FC Copenhagen kebetulan belum main Iya. karena kan dia kalau di Denmark itu bedanya. libur musim dingin itu panjang. Iya, Jadi iya. dia biasa baru main lagi di awal Februari. Jadi dia karena di Desember Januari itu kan lagi dingin-dinginnya. Maksudnya iya. Skandinavia kan Iya, cuacanya cuacanya lebih ekstrim dingin, ya ketimbang di Eropa Barat atau Eropa Timur kan. Jadi ya dia belum main sih. Cuma kan rumornya dia bakal gabung klub Bundesliga kan di bulan di musim panas. Itu gimana Dia gabung Borussia Mönchengladbach. Jadi Ini Mönchengladbach jadinya. Mönchengladbach. Kan Mönchengladbach ini sekarang lagi dalam posisi segera finish ke 4 besar nih. Iya. Kalau finish 4 besar otomatis main di Liga Champions. Nah, jadi musim depan kita bisa lihat Kevin Dix main di Bundesliga dan main di Liga Champions. Maksudnya kita sebagai masyarakat dong Indonesia bangga. Gila, mewah banget kan. Banget, iya. Besok kita beli deh jersinya Mönchengladbach. Apa tuh? Berapa persen sekarang untuk timnas yang dari lokal? Oh, dari lokal. Kalau dari pemanggilan terakhir di era Sintayong tuh di bulan November kemarin kan ada 27 pemain yang dipanggil. Itu ada 11 pemain Liga 1. Nah, berarti sekitar 40% ya. 40%, sekitar 40% dari itu era Sintayong. Nah, untuk era Kluivert Belum tahu nih. belum tahu. Nah, cuma ada kecenderungan bisa jadi sama. Karena 40%. karena dalam wawancara terakhir tuh Kluivert bilang dia nggak bakal merombak skuad yang masif gitu. Maksudnya mungkin ada penambahan cuma nggak banyak perubahannya. Iya sih. Jadi kalau saya lihat sih ya mungkin masih 9 atau 10 pemain itu masih dipercaya buat nanti di laga Kira-kira bulan ada Maret. wajah baru nggak pemain nasional nanti?
Artinya Nah, dari Liga 1, dari lokal. dari lokal ya. Kalau untuk wajah baru sih, Debutan baru ya. nah, kalau untuk debutan saya lihat belum ada ya. Mungkin pemain yang udah lama nggak dipanggil lagi tuh mungkin. Misal kayak Mark Locke atau Lili Pali, itu masih mungkin ya. Karena ya biar bagaimanapun juga ya Belanda Connection ini mungkin bisa mempercepat proses adaptasi Kluivert gitu dengan tim kan. Iya sih. Jadi itu masih mungkin dipanggil kayak Klok, Lili Pali dan juga nah ini unik nih mas kayak Ramadan Sananta kan ini pemain berjenis bomber lah atau penyerang asli ya. Iya. Tapi di era Sintayong kan nggak kepake tuh. Sedangkan kan Sintayong tuh lebih suka penyerang yang bisa mobile ya. lari dan bukan murni striker. Bukan murni striker kayak Rafael Strijk. Nah mungkin nih jadi peluang buat tapi Rafael Strijk juga aslinya winger kan? Winger. Tapi kan di STI jadi striker tengah kan. Iya. Nah, makanya di era Kluivert nih pemain-pemain kayak Ramadan Sananta, Persis Solo atau Dimas Derajat nih bisa jadi dipanggil sama Kluivert gitu. Tapi ini menarik nih ngomongin striker nih. Katanya James Traven bisa naik nih kelas. Itu dia. Kalau misalnya nih James Traven bisa bagus nih di Piala Asia U20 nanti di bulan Februari Maret, kansnya untuk naik ke senior itu gede banget. Karena kan memang di level klub James Traven bisa dibilang nggak kelihatan ya. Karena kan di FC Dordrecht U21 kayak secara hampir nggak kelihatan lah gitu kan. Nah, makanya cara pemantauan dia ya kita lihat aksi nanti di Piala Asia U20. Dan satu fakta uniknya nih, ayahnya si James Traven, si Bjorn Traven itu tuh sahabatnya Kluivert di timnas Belanda junior dulu pas masih di level kecil ya, masih remaja lah gitu ya. Jadi makanya secara proximity atau kedekatan tuh Raven sama Kluivert tuh dekat, kenal lah gitu maksudnya. Ya kalau kita manggilnya Om kali, bukan coach ya. benar. Manggilnya Om. Benar. Jadi Om Patrick. benar. Bukan coach Patrick, iya cium tangan. Oke, kemarin pas Kluivert ngunjungin Stadion Madian buat mantau latihan timnas U20 kan, Mas Andri lihat dong kan Kluivert sama James Raven salaman kan. Nah itu kan banyak orang kayak menyimpulkan wah udah James Raven pasti dipanggil nih. Kalau saya ngeliatnya sih kita lihat dulu James Raven nanti di Piala Asia U20 nih. Iya, kan bagaimana performanya bagaimana performanya. Kalau dia bagus bisa bobol gawang Iran, gawang Yaman dan gawang siapa satu lagi? Uzbekistan. Nah itu ya hampir pasti bisa dipanggil karena kan di skuad timnas sekarang penyerang yang kayak dia tuh jarang gitu kan. Iyalah. Selain dia Sananta, Dimas Derajat. Sebenarnya ada Hoki Caraka, cuma ya performnya lagi sosok kan di klub dan juga di AFF kemarin juga nggak ngegolin kan. Nah sebenarnya ya nggak ada salah sih buat nyoba James Raven ya, tapi saya lihat lagi ya kita lihat aksi nanti di bulan Februari. Iya. Nah soal ini nih yang U20 nih, kansnya gimana? Emang grup neraka banget kayaknya. Grupnya berat banget kan. Iya. Lawannya ya Uzbekistan juara bertahan. Terus kalau ada yang bilang ya kan juara bertahan tapi pemainnya beda kan. Iya benar. Kan U20 kan, jadi kan tiap 2 tahun emang ganti pemain. Cuma kan kita bisa lihat dari performa dia di kualifikasi kemarin. Dia ngebantai Mongolia 8-1, ngebantai Laos 8-1, terus menang telak juga lawan satu lagi. Jadi sebenarnya secara kekuatan Uzbek gawat ya. Tuh bener nih. Masuk. Enggak, ini pemain bolanya Uzbek. Iya. Ini nggak ada Fadli nih, jadi yang nyapu gua doang sendirian. Gawat ini. Makanya kalau di kelompok umur tuh Uzbekistan memang lagi gila-gilanya kan. Oh gitu. Kan dia pernah juara Piala Asia U23 2018, terus juga juara Piala Asia U20. Tapi Iran juga jangan dianggap remeh, itu mah biasa. Iran udah 3 kali juga juara Piala Asia U20 ya, dan di kualifikasi juga dia selalu menang waktu itu kan. Dan Indonesia nih bisa ngorek-ngorek informasi soal Iran ini dari India nih. Jadi kan kita PSSI tuh ngundang 3 negara buat main di U20 Challenge Series Cup. Nah, turnamen ini tuh dijadiin PSSI sebagai persiapan timnas sebelum main di Piala Asia gitu. Jadi ada yang diundang tuh ada India, ada Yordania dan ada Suriah. Nah, India ini sempat jadi lawan Iran di kualifikasi Piala Asia. Nah, jadi timnas bisa ngorek-ngorek kemampuan Iran lah dari India. Terus Suriah dan Yordania ini nih kebetulan jadi kontestan Piala Asia. Jadi ya kesiapan Indonesia di Piala Asia ini bisa dilihat juga sih dari ajang ini. Sama mereka ya. Jadi ya kita lihatlah sejauh mana Indra Safri bisa meramu tim sampai akhirnya bisa capai target yang dibebankan oleh PSSI. Karena PSSI kan targetnya tinggi kan, bisa masuk Piala Dunia U20. Nah untuk masuk Piala Dunia U20 berarti kita harus masuk semifinal Piala Asia.
Berat ya. Tapi mungkin jalur langit beda kali ya. Nah, Kalau Coach Indra biasanya nih bisa, ya, karena dia di tahun top 2018 tuh hampir selangkah lagi bawa timnas U19 masuk Piala Dunia U20. iya. Waktu itu kan karena kita masuk perempat final tapi akhirnya kalah sama Jepang saat itu. Iya. Nah, unik kok. Maksudnya nih kalau kita bisa ngelewatin Uzbekistan, Uzbekistan, Iran dan siapa satu lagi? Yordania. Yaman, sorry. di fase grup. Di perempat final kita kemungkinan lawannya kalau nggak Jepang, Korea Selatan. Oh. Jadi sebenarnya jalannya tuh sama persis kayak Piala Asia U23 yang zaman Sintayong tuh kan. Kita lawan di grup kita bisa ngelewatin Australia dan Yordania, di perempat final kita lawan Korea. Tapi syukur-syukur kita bisa menang tuh lawan Korea kan. Udah penalti kan. Nah, itu makanya nih harapannya itu makanya sangat disayangkan ketika ada 2 pemain keturunan yang harusnya diproses naturalisasi. Iya, belum selesai itu ya. Belum selesai, si Tim Gaipens dan Dion Marks. Dion Marks ya. Proses naturalisasinya tertunda karena kan di DPR ada masa reses ya kemarin kan. Reses ya. Masa resesnya baru kelar di bulan ini. Iya. Sedangkan pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 tuh harus H-30 sebelum kick off. Kan turnamen mulai tanggal 12 Februari, berarti penutupan pemain tuh 12 Januari. Sedangkan di periode itu masih reses, makanya kalau Dion Marks dan Tim Gaipens main tuh saya yakin sih bisa lolos Piala Dunia. Iya. Tapi mereka berdua ini juga tetap akan dinaturalisasi ya, tetap. meskipun enggak ini ya. Walaupun nggak lanjut diajak untuk yang untuk U20 tetap lanjut. Jadi tenaganya kan bisa dipakai untuk U23. Jadi kan di timnas U23 di tahun ini kan ada banyak event kan. Ada kualifikasi Piala Asia U23, terus juga ada SEA Games juga. Kalau yang memang dilepas klubnya nih, bisa jadi buat dimanfaatin timnas U23. Selain 2 nama ini sebenarnya ada juga ada Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra ini penyerang FC Volendam, klub Liga 2 Belanda. Dia sebenarnya udah proses naturalisasi, udah ngasih berkas-berkas tuh dari September. Cuma dia nggak jadi prioritas karena emang fokusnya tuh untuk U23. Sedangkan di tahun 2024 kemarin kan U23 kosong lah ya setelah Piala Asia U23. Makanya dia nggak jadi prioritas. PSSI lebih prioritasin oleh Romeni, Jairo, terus yang 2 nama ini Dion Marks dan Tim Gaipens. Nah mungkin setelah Piala Asia U20 kelar di bulan Maret, nah mungkin baru dilanjutin. Tapi makin banyak ternyata ya pemain-pemain kita yang diaspora ya. Nah nantinya ya. Dan mungkin berkat kehandalan Coach Patrick juga ya. Nah, harapan sih magnet lah dia tuh ya, namanya itu magnet. Nama besarnya jadi magnet lah ya. Untuk orang-orang atau pemain-pemain yang ingin bergabung ke timnas Indonesia ya. Betul. Om, kira-kira harapan untuk timnas kita apa nih terakhir? Ya. Pertandingannya kapan sih yang U20? U20 kita main tanggal 13 pertama Februari? lawan Iran. Iya, 13 Februari. Itu jam prime time tuh setengah 7 malam di China mainnya. Oh, berarti itu udah pakai jersey baru nggak? Udah pakai. Kan jersey baru launching tanggal 14 kalau nggak salah. Hari ini. Oh, hari ini? Hari ini. Oh. Enggak, tanggal 23. Tanggal 23 Januari. Oh, 23 Januari. Iya. Jadi 23 Januari launching dan nanti bakal dipakai. Jadi sebenarnya timnas U20 kan hari Jumat main tuh. Iya. Nah, itu dipakai. Langsung dipakai tuh jersey barunya. Oke. Gitu. Oke, luar biasa sekali informasinya nih. Om Bur, thank you ya Om Bur ya. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang lanjut. Timnas ya, terutama tentang pemain-pemain naturalisasi dan juga perkembangan sepak bola tanah air. Siap Mas. Terima kasih semuanya. Oke Zoners, kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.